Kalau dari sudut pandang hukum, peristiwa ini sangat serius menurut saya. Dan ini bukan sekedar perubahan keterangan, melainkan lahirnya kejahatan baru di dalam sebuah kejahatan yang sangat besar. Tidak ada toleransi bagi manipulasi ruang sidang, alasan takut dipaksa sangat sulit diterima bagi alasan pembebasan. Peristiwa tragis yang menimpa keluarga almarhum Sahroni pada bulan Agustus 2025 silam memang belum sepenuhnya sirna dari ingatan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kejadian nahas kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Indramayu itu tak hanya menyisakan duka dan deras air mata, tetapi juga teka-teki penuh misteri yang belum terjawab hingga detik ini. Terlebih belakangan ini, pasca Prio Bagus Setiawan selaku salah satu terdakwa secara tiba-tiba muncul membawa kesaksian baru yang merubah drastis alur persidangan. Menanggapi hal itu, sederet advokat dan praktisi hukum ikut buka suara dan berbagi pendapat. Salah satunya praktisi hukum serta Dewan Etik Pelindung Perempuan dan Anak, Agustinus Nahak. Lantas, seperti apa analisa Agustinus Nahak terhadap kesaksian baru yang disajikan Prio Bagus Setiawan? Kalau dari sudut pandang hukum, peristiwa ini sangat serius menurut saya. Dan ini bukan sekedar perubahan keterangan, melainkan lahirnya kejahatan baru di dalam sebuah kejahatan yang sangat besar. Dan ini ancaman hukumnya tidak main-main. Karena satu keluarga diatur dan udah pasti rencana di sini. Dan dalam analisa saya bahwa pasal 242 KUHP keterangan palsu di pengadilan. Ini juga ada tambahan, ada juntonya, karena akhirnya muncul pasal ini lagi kan, karena mereka berbohong ketika menyampaikan rekayasa bohong palsu di depan majelis hakim. Di sini saya menjelaskan juga bahwa bunyi pasal 242 KUHP, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi saksi yang palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, diancam dengan pidana penjara 7 tahun. Ini di luar daripada pidana pokok, ya. Jika perbuatan ini dilakukan dalam perkara pidana akibat seorang dituduh atau dirugikan, maka pidana dapat diambil sampai 9 tahun penjara. Sehingga ketentuan ini langsung dan mutlak berlaku bagi Prio maupun Ririn. Memberikan keterangan palsu di muka pengadilan adalah delik murni yang diancam berat oleh hukum. Di persidangan setiap keterangan dianggap serius dan berinjak hukum. Kebohongan di sana bukan sekedar ketidakjujuran, melainkan penghinaan terhadap martabat pengadilan dan menghambat proses utama pencarian keadilan. Tajam, Agustinus Nahak menyoroti kejutan baru persidangan, yakni kesaksian baru Prio Bagus Setiawan. Namun baginya, hal itu sama sekali tidak meringankan. Sebaliknya, Agustinus Nahak justru berpendapat kalau kesaksian baru ini berpotensi membuat Prio terancam pasal berlapis soal berbohong di hadapan majelis hakim. Lantas, seperti apakah pandangan hukum Agustinus Nahak soal hukuman yang kini membayang-bayangi langkah Prio Bagus dan Ririn Rifanto? Benarkah hukuman seumur hidup terbilang potensi paling ringan? Dan di sini saya mau jelaskan dulu terkait dengan masalah rencana, ya. Karena ini masuk dalam unsur itu. Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas hak orang lain dengan rencana terlahulu, ya, diancam dengan pidana mati dan paling pidana seumur hidup dan paling lama pidana 20 tahun. Ya kan, ini kan satu desain jahat untuk menghilangkan pelaku sebenarnya dengan menyebut nama-nama figur orang lain yang tidak masuk di dalam kasus kejahatan ini. Jadi orang ini memang luar biasa. Satu, sudah mendesain sedemikian rupa untuk memutarbalikkan fakta. Dan ini salah satu contoh bahwa ketika terdakwa depan hakim melakukan kebohongan, merekayasa suatu kebenaran untuk menjadi suatu kejahatan serius dan menuduh orang lain dengan figur yang disebutkan, saya rasa memang tidak ada kata pemaaf buat mereka. Dan hakim akan jeli untuk memutus perkara ini seadil-adilnya, dan korban
saat ini kan bukan lebih dari satu orang, bahkan ada korban anak. Di situ saya muncul sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak bahwa ini sangat serius kejahatan yang mereka lakukan. Dan hukuman yang paling berat yang sampaikan bahwa hukuman paling berat adalah hukuman dan paling ringan adalah hukuman seumur hidup buat para pelaku ini. Di lain sisi, Advokat Herwanto Nurmansyah justru memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat. Ya, berbanding terbalik dari Agustinus Nahak, Herwanto justru menilai bahwa majelis hakim patut memberikan apresiasi kepada Priyo. Lantaran ia sudah berani jujur, walaupun diancam dengan berbagai tekanan dari berbagai pihak. Advokat yang dikenal luas lewat aksi-aksinya membela masyarakat kecil itu bahkan menilai, jika tutur kata Priyo dalam menyuarakan kesaksian baru, menunjukkan jika dirinya berkata jujur. Berbeda dengan cara Ririn, yang terbilang gugup serta artikulasi bicara yang tidak jelas. Kalau menurut saya memang benar. Jadi itu diakui sama si Priyo. Kalau saya melihat keterangan Priyo yang disampaikan di persidangan, itu keterangan orang jujur. Kenapa? Saya pengacara praktek nih, biasa menghadapi orang memberi keterangan di persidangan. Kita terus saja jauh-jauh lah. Keterangan Ririn sama Priyo aja sangat berbeda. Cara penyampaiannya, artikulasinya, ya, itu sangat jelas kalau Priyo yang menyampaikan. Kalau Ririn kan termasuk gugup dia, ya, kemudian ada salah dia menjawab. Nah kalau seandainya Priyo ya tidak jujur, tidak mungkin dia mengatakan ada polisi yang datang. Nah kemudian yang lebih hebatnya lagi ketika Priyo ditanya salah penasihat hukumnya Ririn tentang bahwa dia pada saat awal di BAP dia mendapatkan pada perlakuan dia menjawab loh, benar pada saat di BAP awal saya mendapatkan dari pihak kepolisian. Nah itu menandakan bahwa sebenarnya Priyo bukan disetir, bukan diintervensi. Artinya benar dia mengatakan bahwa ada anggota kepolisian bersama kakaknya mendatangi dia. Tapi apa yang dia sampaikan di sana? Apa yang disampaikan oleh kakaknya? Dia bilang katanya meminta saya untuk bicara jujur. Nah, dia tidak menyampaikan kamu harus ngomong begini, kamu harus ngomong begitu, tidak. Dia hanya menyampaikan polisi ini dan si kakaknya menyampaikan kamu harus mengatakan jujur. Dan ternyata Priyo dengan keberaniannya dia berani mengatakan fakta yang sebenarnya. Nah kalau si Priyo, kalau menurut saya majelis hakim harus mempertimbangkan keberanian dia, kejujuran dia menyampaikan dengan segala resiko. Nah, padahal dia pernah diancam juga oleh si Ririn. Nah menurut saya majelis hakim mohon mempertimbangkan kejujurannya dia. Menanggapi komentar dari Herwanto, Agustinus Nahak lantas memberikan beberapa analisa hukum dari sudut pandangnya sebagai Dewan Etik Pelindung Perempuan dan Anak. Agustinus Nahak menekankan, bila manipulasi yang terjadi di dalam ruang sidang sama sekali tidak boleh ditoleransi, apapun alasannya. Dan itulah yang terjadi di dalam persidangan kasus ini. Priyo dan Ririn sama-sama bercerita tentang adanya 4 sosok lain yang kini diduga fiktif. Agustinus Nahak menilai, jika hal itu telah membuang waktu, tenaga, dan biaya pengadilan. Tidak ada toleransi bagi manipulasi ruang sidang. Alasan takut dipaksa sangat sulit diterima bagi alasan pembebasan. Karena mereka di hadapan hakim terdakwa berada di bawah perlindungan hukum dan harus memiliki kebebasan untuk berkata jujur. Di sini ada pasal 220 KUHP, pengaduan atau tuduhan palsu. Ini kan termasuk tuduhan palsu kepada orang-orang yang akhirnya diberikan figur nama-nama untuk mereka mau mengaburkan persoalan ini, mau keluar daripada kejahatan mereka, tapi ternyata ketahuan. Barang siapa, ya ini pasal 22 KUHP, barang siapa dengan sengaja mengajukan tuduhan palsu kepada penguasa umum tentang seseorang atau suatu hal sehingga menimbulkan dugaan terjadi tindak pidana, diancam yang penjara paling lama itu adalah 1 tahun 4 bulan. Jadi ini juga masuk lagi dalam junto ini pasal 220 ini. Sehingga memang mereka tidak bisa akan keluar dari jeratan ya dengan mengada-ngada nama orang lain atau menyebut nama fiktif seolah-olah mereka pelaku. Priyo dan Ririn juga telah memenuhi unsur pasal ini dan mereka di sini saya sampaikan menyebut nama fiktif di dalam skenario mereka untuk menghilangkan jejak, tapi akhirnya ketahuan dan tindakan mereka yang menciptakan dugaan palsu bahwa ada orang lain yang terlibat sehingga membuang waktu, tenaga dan biaya penegak hukum. Ini juga berpotensi memfitnah
jika nama yang disebut ternyata nama orang yang tidak bersalah atau fiktif. Terlepas dari silang pendapat yang kini ramai berembus kencang meramaikan jagat maya, proses persidangan kasus kepergian keluarga almarhum Syahroni masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Indramayu. Dan pada tanggal 20 Mei 2026 silam, agenda sidang lanjutan kembali digelar. Dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa Priyo mengenai pertemanannya dengan terdakwa Ririn. Dalam agenda itu, Priyo pun menceritakan pula soal asal-muasal dan alasan di balik perubahan keterangan yang datang secara tiba-tiba. Sidang di Pengadilan Negeri Indramayu terkait dengan kasus penghilangan nyawa terhadap 5 korban di Pauman, itu agendanya adalah awalnya dari agenda sidang sebelumnya adalah ahli dari terdakwa atau advokat. Nah, cuma karena kami tidak menyediakan ahli, itu kan masih versi pengacara yang kemarin ya, yang belum ditarik, yaitu saudara Tony RM gitu. Nah, untuk saya tadi sudah saya sampaikan bahwa dari saksi saudara Priyo untuk terdakwa Ririn kami tidak menyediakan ahli, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Iya, jadi tadi juga kami sama-sama dari sisi penuntut umum, kemudian majelis hakim mengeksplor apa yang menjadi dasar perubahan saudara Priyo dari awal pada saat dakwaan dibacakan dulu sempat menyampaikan beberapa nama pelaku yang lain, sehingga dengan segala kejujuran Priyo yang sudah dikomitmenkan dengan saya gitu sebagai kuasa hukum yang baru, yang sebenarnya kuasa hukum yang lama yang mendampingi saat pertama di BAP, berjanji akan mengungkapkan seterang-terangnya, sejujurnya atas peristiwa yang paling asli dari seluruh rangkaian peristiwa yang selama ini publik menjadi simpang siur dalam mengamati peristiwa di Pauman. Sehingga tadi yang disampaikan saudara Priyo adalah peristiwa atau keterangan yang sesungguhnya gitu. Kelanjutan proses hukum persidangan atas kasus kepergian keluarga almarhum Syahroni tentu mencolok perhatian masyarakat. Terlebih lagi, Priyo kini diwakilkan dengan tim hukum yang baru. Ya, usai mencabut kuasa dari advokat Tony RM, Priyo kini diwakili oleh Ruslandi yang bekerja sebagai tim hukumnya. Perubahan itu tentunya memancing reaksi, khususnya dari kalangan advokat dan pengacara kenamaan. Bahkan, Agustinus Nahak dan Herwanto Nurmansyah sampai ikut buka suara dan memberikan tanggapan dan komentar. Lantas bagaimanakah Agustinus Nahak dan Herwanto Nurmansyah menyikapi perubahan kuasa hukum dari Priyo? Ya, mengganti lawyer itu kan memang pihak pemberi kuasa ya. Kalau dia merasa bahwa tidak cocokan atau mungkin kebohongan yang diketahui dan lawyernya mungkin komplain, dia bisa mengambil sikap untuk mengganti penasihat hukum. Itu hak daripada pemberi kuasa. Jadi kapan saja kalau memang dia mau ganti dan hak-hak daripada pemberi kuasa sudah terpenuhi, saya rasa tidak ada masalah itu. Ya, kalau saran saya begini ya, pertama pada rekan sejawat saya, seluruh rekan sejawat saya sudah bertahun-tahun ya menangani perkara yang viral, perkara yang sudah mendapatkan perhatian publik begitu luas. Saran saya, gunakanlah tata cara yang baik dan benar. Junjung tinggi harkat dan martabat profesi. Ya, bukan berarti kita ini membela mati-matian ya, seolah-olah kita paling benar tanpa mengoreksi terlebih dahulu ya. Menurut saya, jagalah profesi kita, harkat dan martabat kita. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.